Kita lanjut pembahasan soal SIMA UI 2019 yang berhubungan dengan reaksi asam basa. Perhatikan reaksi berikut merupakan suatu persamaan reaksi asam basa. C6H5COOH dicampurkan dengan NaOH menghasilkan C6H5COONa dan H2O. Ingat, C6H5COOH adalah asam benzoat sehingga garamnya yang dihasilkan memiliki nama natrium benzoat. Jika ke dalam 250 ml dicampurkan 10 mmol C6H5COOH dan 10 mmol NaOH dan diketahui tetapan ionisasi asam lemahnya 6 kali 10 - 5, pH larutan yang terbentuk adalah yang pertama untuk menyelesaikan reaksi asam basa kita tuliskan reaksinya. Kebetulan di sini asam dan basanya sudah ini bervalensi 1 ya, sehingga sudah setara. Jadi buatkan tabel mula-mula bereaksi sisa. Masukkan nilai mol yang dicampurkan. Di sini asamnya 10 mmol, basanya juga 10 mmol. Garamnya belum ada ya, airnya juga belum ada. Kalau kita lihat dari molnya, maka semua akan habis bereaksi. Jadi sebelah kiri dia kurang 10 perbandingan koefisien ya, sama koefisiennya jadi 10 juga. Di sini tambah 10, di sini tambah 10. Habis di sini terbentuk 10 mmol, terbentuk 10 mmol air. Asam basanya semuanya habis, maka yang kita perhatikan berikutnya adalah garam yang dihasilkan itu berasal dari asamnya yang bersifat lemah dan basanya yang bersifat kuat ya, sehingga inilah yang disebut sebagai garam basa. Yang menentukan sifat garam itu adalah yang kuat. Jadi kalau garam basa maka kita gunakan nanti konsep hidrolisis. Dalam konsep hidrolisis yang pertama garamnya kita ionisasikan. C6H5COONa di dalam larutannya dia terion jadi C6H5COO negatif tambah dengan Na positif. Kalau di sini 10 mmol, maka ion-ionnya juga 10 karena memiliki koefisien yang sama ya. Ion yang berasal dari komponen lemah itulah yang mengalami hidrolisis. Jadi ion yang berasal dari komponen lemah itu adalah C6H5COO negatif mengalami hidrolisis. Reaksinya itu reaksi kesetimbangan. Reaksi hidrolisis pada prinsipnya dia akan kembali ke asam basa semula. Maka C6H5COO minus maka dia akan kembali menjadi C6H5COOH. Ini dia. Kalau kita perhatikan jumlah atom H daripada C6H5COO minus nih, jumlah atom H-nya ya, dia bertambah. Maka secara teori asam basa Bronsted-Lowry maka C6H5COO minus itu bersifat basa, otomatis H2O-nya bersifat asam. Maka dihasilkanlah OH negatif. Makanya garamnya bersifat garam basa ya. Dalam teori Bronsted-Lowry asam itu adalah zat yang melepas atau mendonorkan H positif. Sederhananya jumlah H atom hidrometnya akan berkurang 1 ya. Jadi di sini kita gunakan rumus hidrolisis garam basa. Rumusnya nanti adalah OH negatif sama dengan akar tetapan ionisasi air dibagi dengan
Ka dikali dengan konsentrasi garam yang terhidrolisis. Oke, kita masukkan nilainya 10 minus 14 ya, tetapan ionisasi air dibagi dengan Ka-nya tadi ada 6 dikali 10 minus 5 dikali konsentrasi garam yang terhidrolisis ya. Konsentrasi adalah molar, molar itu mol per liter atau milimol per mililiter. Maka milimol yang terhidrolisis adalah 10, volumenya dalam soal 250. Oke, ini habis nolnya. Kemudian 10 minus 14 juga bisa kita coret, tinggal nanti di sini 10 minus 9 ya. Maka nilainya OH negatif sama dengan akar 1 dikali 10 minus 9 dibagi dengan 6 dikali 25 itu adalah 150. Maka kita ubah lagi angkanya ya. Jadi 1 dikali 10 minus 10 per 15. 1 dibagi 15 kalau kita selesaikan nanti ya, maka ini samalah ini dengan 0,067 dikali 10 minus 10, atau kita sederhanakan lagi 6,7 kali 10 pangkat minus 12. Akar daripada 6,7 itu kita peroleh nanti sekitar 2 ya. Jadi 2, lebih tepatnya 2,6 kali 10 pangkat minus 6. Itulah konsentrasi OH negatifnya. Dari sini kita peroleh POH-nya sama dengan 6 dikurang logaritma 2,6. Kemudian pH-nya itu nanti 14 dikurang POH-nya ya. 6 kurang logaritma 2,6. Jadi 14 kurang 6 itu 8. Kurang ketemu kurang jadi tambah logaritma 2,6. Jadi inilah dia jawabannya. Kalau kita lihat ke optionnya tidak ada yang sama persis ya. Jadi 8 tambah log 2,6 itu nilainya pasti lebih kecil dari 9. Option B nya salah, C nya salah ya, karena 8 tambah ya, salah, yang D nya juga salah, yang E pun salah. Maka jawabannya adalah ayam ya. Itu kita ambil yang mendekati ya.